Apakah produk-produk herbal yang dikemas dalam bentuk pil, jamu, permen, coklat, hingga kopi itu efektif juga aman guna memperbaiki fungsi ereksi pria? Tidak bisa dipungkiri ya, produk-produk herbal itu banyak sekali digunakan oleh pria-pria guna mengoptimalkan fungsi ereksinya. Pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau penggunaan itu apakah aman dan betulan efektif? Di video kali ini kita akan membahas ya, bagaimana dampak dan keamanan penggunaan produk herbal terhadap fungsi ereksi pria. Saya akan buka-bukaan secara terang-terangan dan lengkap di video ini. Jangan kaget ya saat tahu fakta sebenarnya. Saya Dr. Jeffrey Albarit Ribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setiap minggunya saya rutin sharing video baru mengenai kesehatan reproduksi pria, mulai dari ada masalah seksual hingga kesuburan. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tinggalkan komentar di bawah atau mau request tema selanjutnya bahas apa lagi. Jangan lupa pula follow akun Instagram saya @jeffreyat, JEFRYAT, karena di sana saya lebih rutin berbagi informasi kesehatan dalam bentuk video-video pendek. Ereksi yang normal itu diperlukan oleh pria guna fungsi seksual yang baik dengan pasangan. Tetapi tidak bisa dipungkiri ya, penyakit disfungsi ereksi itu adalah salah satu mimpi buruk bagi para pria. Karena penyakit ini bisa mengenai pria pada seluruh kalangan usia, mau dia usia muda hingga usia tua. Secara data usia sendiri, penyakit disfungsi ereksi ini memang paling sering ditemui pada pria-pria di atas usia 40 tahun. Karena ketika pria di atas usia 40 tahun, hormon testosteronnya mulai turun, sehingga fungsi seksualnya juga akan menurun. Idealnya tentu kalau misalnya ya, para pria ada keluhan gangguan fungsi seksual seperti disfungsi ereksi, gairah rendah, dan ejakulasi dini, mereka sebaiknya itu adalah periksa ke dokter andrologi guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan dengan tepat. Tetapi tidak bisa dipungkiri ya, tidak semua pria itu memiliki kesempatan untuk bisa berkonsultasi dengan dokter. Ada yang terkendala biaya, ada yang terkendala jarak, atau bahkan kadang ada juga yang malu dan sungkan untuk bisa berkonsultasi dengan dokter. Sehingga salah satu solusi yang sering mereka gunakan adalah mereka mencari produk-produk yang dijual bebas untuk memperbaiki fungsi seksualnya. Salah satunya ada produk-produk herbal. Produk-produk herbal untuk memperbaiki ereksi itu banyak sekali dijual secara bebas. Bahkan di marketplace online pun kita bisa memesannya tanpa perlu ribet-ribet dan sudah diantar ke rumah. Pengalaman saya sendiri ya sebagai dokter andrologi, hampir lebih dari 50% pasien yang datang ke saya dengan gangguan ereksi, mereka sebelumnya sudah mencoba produk-produk herbal. Paling banyak sih mereka mengkonsumsi jamu ereksi untuk memperbaiki fungsi ereksinya. Saya paham ya kenapa banyak pria yang mengkonsumsi produk herbal ini. Karena mereka udah cemas aja dengan gangguan fungsi seksual dan mereka membutuhkan penanganan awal. Biasanya ya produk herbal tersebut mereka mengklaim kalau isinya itu murni herbal aja tanpa adanya bahan kimia obat-obatan sehingga lebih aman dari efek samping. Pertanyaannya adalah, kira-kira betulan aman dari efek samping atau enggak sih penggunaan produk-produk herbal itu? Baik, sekarang kita akan membahas secara mendalam ya. Bagaimana sih dampak produk herbal, apakah aman atau tidak, cara menggunakannya, dan bagaimana menurut pendapat saya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dampak bahan herbal terhadap fungsi seksual pria. Di dunia medis ada istilah yang disebut dengan afrodisiak. Afrodisiak itu artinya adalah bahan-bahan makanan yang diketahui memiliki efek untuk meningkatkan performa seksual dan gairah seksual pada seseorang. Ada beberapa bahan makanan yang diketahui memiliki dampak baik ke fungsi seksual sehingga dimasukkan ke dalam kategori afrodisiak. Antara lain, tongkat ali atau pasak bumi, ginseng, maka, tribulus, arginin, dan ginkgo biloba. Tetapi memang yang harus diketahui lebih dahulu, produk-produk afrodisiak ini tidak bisa bekerja secara instan. Jadi, jangan bayangin ya, kalau misalnya nih kita makan ginseng satu langsung gitu ya, tiba-tiba aja langsung ereksinya membaik dalam hitungan jam. Tidak bisa seperti itu. Melainkan, ia perlu waktu dan juga konsumsinya secara rutin, juga sesuai dengan aturan dari pemakaiannya. Selain itu, sebetulnya terkait afrodisiak ini masih terdapat beberapa kontroversi ya. Ada beberapa yang menyebutkan kalau efek fungsi seksual dari afrodisiak ini tidak lepas dari yang namanya efek placebo. Apa sih efek placebo ini? Efek placebo di sini maksudnya adalah kondisi di mana seseorang merasa tubuhnya terdapat perbaikan setelah mengkonsumsi suatu zat. Padahal sebetulnya produk di dalam zat itu tidak memiliki dampak apapun ke dalam tubuh. Jadi contoh sederhananya gini ya, saya ngasih obat nih ke seseorang, sebut aja namanya A. Si A ini dia minum obat dan saya bilang,
Pak, obat A ini dia bagus banget loh untuk fungsi seksual Bapak. Dia bisa bikin ereksi Bapak tambah kuat dan juga ejakulasinya lama. Si A ini karena dia percaya sama saya dan yakin, saat dia konsumsi obat tersebut, dia merasa kalau fungsi ereksi dan ejakulasinya membaik. Yang ia tidak tahu adalah kalau obat yang saya berikan sebetulnya adalah tidak ada isinya sama sekali, hanya vitamin-vitamin biasa aja. Kalau memang vitamin biasa yang tidak mempunyai efek fungsi seksual, kok bisa sih pada si A tadi terdapat perbaikan? Jawabannya adalah karena ia mempercayai dan yakin kalau obat yang diberikan itu memiliki dampak baik. Ini yang disebut dengan efek placebo. Tentu fenomena ini bisa terjadi karena memang fungsi seksual itu sebagian besar juga dikendalikan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita itu semakin percaya, positif dan percaya diri, maka fungsi seksual seperti ereksi, ejakulasi, gairahnya juga akan meningkat. Begitu pula ya kalau misalnya dia konsumsi yang pil-pil ternyata tidak ada dampaknya sama sekali, tapi dia sangat percaya, yang terjadi ya akan terdapat perbaikan pada fungsi seksualnya. Sekarang kita lanjut ya ke bagian yang kedua. Problem penggunaan produk herbal yang dijual bebas. Sudah rahasia umum ya kalau produk herbal yang dikemas dalam bentuk pil, jamu, kopi, coklat, hingga permen itu banyak sekali digunakan oleh para pria karena dijual bebas. Pintarnya produk herbal tersebut adalah mereka menuliskan dan mengklaim kalau produknya itu 100% dibuat dari bahan alami tanpa adanya bahan-bahan kimia obat-obatan. Sehingga akhirnya banyak pria yang merasa aman. Oh, bahan herbal ini aman nih berarti dikonsumsi. Kan nggak ada bahan kimia juga. Harusnya lebih minim efek samping sehingga bisa digunakan untuk jangka panjang. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah betul produk-produk herbal itu tadi bebas dari bahan kimia obat-obatan? Karena secara teori ya, sebetulnya tidak mungkin produk herbal itu kalau dikonsumsi sekali minum produknya, langsung terdapat perbaikan fungsi seksual hingga ereksi dalam kurun waktu yang instan. Lalu kenapa faktanya pada orang-orang yang konsumsi produk herbal tersebut kok udah bisa terdapat perbaikan? Jawabannya adalah, besar kemungkinan ya karena memang ada campuran bahan kimia obat-obatan untuk memperbaiki fungsi ereksi. Salah satu yang cukup sering ditemukan adalah produk herbal tersebut itu dicampur dengan bahan kimia obat-obatan seperti Viagra. Sebetulnya obat-obat ereksi seperti Viagra dan kawan-kawan itu aman digunakan asal produknya asli dan sesuai dengan anjuran dokter. Bayangkan misalnya ya, kalau bahan kimia obat seperti Viagra ini dicampur secara ilegal ke dalam produk herbal, kita tidak tahu berapa banyak sih dosis pencampurannya. Bukan tidak mungkin dosisnya itu terlalu tinggi sehingga bisa membahayakan tubuh kita. Atau mungkin aja loh, ada orang-orang tertentu yang sebetulnya dia tidak boleh mengkonsumsi obat ereksi seperti Viagra karena tubuhnya memiliki kondisi penyakit yang berbahaya. Kalau dia konsumsi produk herbal tersebut, bukan tidak mungkin ini dapat berdampak serius ke tubuhnya, bahkan bisa mengancam jiwanya. Ini yang bisa menjelaskan ya, kenapa sih pada orang-orang yang mengkonsumsi produk herbal seperti jamu ereksi, mereka merasakan ya keluhan seperti sakit kepala, jantung berdebar-debar, hingga nyeri di tubuh mereka. Gejala-gejala tersebut sebetulnya adalah efek samping dari penggunaan bahan kimia obat ereksi seperti Viagra dalam dosis yang tinggi. Kalau misalnya nih penggunaan dosisnya itu tepat, harusnya efek samping itu lebih minim lagi. Sekarang logikanya aja ya, kalau misalkan nih kita konsumsi produk-produk alami seperti jamu, pernah nggak kita ngerasain ya kalau habis minum jamu tertentu ada badan kita menjadi sakit, jantung berdebar, sakit kepala? Harusnya tidak ada ya, kalaupun ada harusnya minim sekali karena memang ya produk alami tersebut seharusnya tidak menimbulkan efek samping yang macam-macam kepada tubuh kita. Dan ini memang sudah dibuktikan ya dari pemeriksaan BPOM. Ditemukan kalau ada banyak sekali produk herbal, mulai dari kopi sampai pil, yang dikatakan dan mengklaim bagus untuk fungsi ereksi dan alami, ternyata ditemukan produk-produk tersebut itu dicampur bahan kimia obat ereksi seperti Viagra tadi. Jadi memang ini sudah dibuktikan secara temuan langsung, bukan cuma sekedar katanya-katanya aja. Pencampuran produk herbal seperti jamu dengan bahan kimia obat-obatan itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Udah dari lama sekali kejadian ini sudah dilakukan dengan marak. Yang paling sering dilakukan itu adalah produk-produk seperti jamu pegalinu. Jadi kalau habis konsumsi jamu pegalinu, kita ngerasa badan kita sakit-sakitnya hilang. Kok bisa sih sakitnya hilang? Ternyata di dalam jamu pegalinu itu, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut, dimasukkan obat-obat kimia yang memang pengurang nyeri. Sering dulu waktu ketika saya sebagai dokter umum, nemuin tuh ada pasien-pasien yang datang dengan keluhan lambungnya itu nyeri, bahkan sampai ditemukan ada luka, kemudian ada ditemukan gangguan lain seperti mukanya yang bengkak. Gejala-gejala itu tadi
merupakan efek samping dari penggunaan obat anti nyeri dalam jangka panjang. Padahal pasien tersebut bilang, saya nggak ada konsumsi obat anti nyeri dok. Setelah dikaji lebih lanjut, rupanya pasien itu mengkonsumsi jamu pegalinus secara jangka panjang. Jadi sudah jelas ya, kalau banyak sekali produk-produk herbal alami seperti jamu yang dicampurkan dengan bahan obat kimia. Sekarang kita membahas ya, ada beberapa produk herbal yang bisa memperbaiki ereksi dan mereka sudah mendapatkan izin BPOM. Seharusnya kalau udah ada izin BPOM berarti aman dong ya. Tetapi ternyata hal ini tidak sepenuhnya aman. Temuan di tahun 2024 ya oleh BPOM, dia baru aja ada mencabut izin edar sebuah obat produk herbal. Karena apa? Obat produk herbal ini dia diklaim bisa memperbaiki ereksi. Dan betul aja, ada banyak pasien saya yang dia cerita udah konsumsi produk herbal itu dan merasakan ereksinya membaik. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh BPOM, ternyata ditemukan produk obat pil herbal ini dicampur dengan kandungan obat kimia seperti Viagra lagi. Dengan kata lain, kandungannya itu ada pencampuran secara ilegal setelah mendapatkan izin dari BPOM. Ironis banget ya, karena ternyata ya produk herbal yang dapat izin juga masih ada loh oknum-oknum yang bermain. Padahal seharusnya ya tidak boleh seperti itu. Apa yang sudah dikeluarkan harus sesuai dengan isi kandungan yang tertulis. Itu tadi adalah produk yang sudah mendapatkan izin BPOM. Mereka yang udah dapat izin BPOM aja bisa dilakukan manipulasi sehingga terdapat perubahan setelah mereka beredar. Bayangin pada produk-produk yang mereka bahkan tidak mendapatkan izin BPOM. Ada banyak sekali produk-produk herbal yang mengklaim bisa memperbaiki ereksi dan mereka tidak mendapatkan izin BPOM. Tentu hal ini bisa jauh lebih berbahaya lagi. Kita ambil contoh ya. Ada satu permen yang dijual bebas di pasaran di Indonesia dan cukup populer digunakan oleh masyarakat luas karena permen ini bisa memperbaiki ereksi secara instan. Ironisnya, permen tersebut di Singapura peredarannya sudah tidak boleh dilakukan lagi karena pada pemeriksaan pemerintahan laboratorium kesehatan Singapura ditemukan kalau dalam kandungan permen itu terdapat bahan kimia obat ereksi yang dosisnya itu 30 kali lipat dari dosis normal. Bayangin, 30 kali lipat dari dosis normal. Artinya sangat-sangat tinggi sekali dan ini bisa sangat berbahaya ke tubuh kita. Tetapi di Indonesia, permen tersebut sampai sekarang masih dijual bebas. Bahkan ada di marketplace. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga. Bagaimana sih cara mengkonsumsi produk herbal yang aman? Setelah mendengarkan penjelasan tadi, apakah artinya saya itu anti ya terhadap penggunaan produk-produk herbal? Jawabannya adalah tidak. Justru saya mempersilahkan kalau misalkan ya ada orang-orang yang mau mengkonsumsi produk herbal, tetapi penggunaannya harus tepat dan sesuai. Salah satu saran saya, kita perbanyak konsumsi produk yang herbal itu secara langsung dan alami, bukan dalam bentuk yang sudah diolah berbagai macam. Misalkan, ada makanan yang dia itu disebut sebagai afrodisiak karena makanan itu memiliki zat yang bagus untuk fungsi ereksi, meskipun tidak instan. Sebagai contoh ya, semangka. Semangka itu dia mengandung citrulline yang kemudian akan berubah menjadi arginin, di mana arginin ini dia akan membantu aliran darah di penis lebih baik, sehingga fungsi ereksinya baik. Kalau misalkan ada orang ingin konsumsi semangka dalam jangka panjang supaya ereksinya bagus, ya silahkan aja. Nggak ada masalah kalau mau konsumsi semangka, karena itu menyehatkan selama tidak ada kondisi penyulit di tubuhnya. Atau misalkan ya, kita suka konsumsi produk seperti ginseng. Tentu itu tidak ada masalah kalau mau konsumsi, tapi untuk lebih amannya kita bisa mengolahnya sendiri ya, supaya isinya itu benar-benar murni tanpa ada campuran bahan kimia obat-obatan. Selanjutnya, saran saya adalah kita sebaiknya harus berhati-hati. Kalau misalkan nih, ada orang yang jual produk herbal yang sudah jadi dan mengklaim bisa memperbaiki fungsi seksual dan ereksi dalam hitungan menit, jam, atau bahkan yang instan. Karena besar kemungkinan ada campuran bahan kimia obat ereksi di dalamnya. Lebih baik kita konsumsi produk herbal yang dia itu nggak ada ngeklaim macam-macam, murni biasa aja. Itu biasanya akan lebih alami dan lebih aman untuk di tubuh kita dibanding yang overklaim, klaimnya itu macam-macam. Tentu yang paling aman ya, kalau misalkan kita mau konsumsi produk herbal yang dalam bentuk pil atau obat-obatan, saran saya adalah kita berkonsultasi dengan dokter andrologi terlebih dahulu. Saya pribadi sering kok meresepkan beberapa produk herbal yang dalam bentuk pil dan kapsul untuk ke pasien-pasien saya. Tetapi biasanya saya riset terlebih dahulu produk herbalnya apa sih
pilih yang aman, kira-kira pada kondisi apa yang cocok, supaya tidak memberikan bahaya yang serius kepada pasien-pasien yang mengkonsumsi produk herbal tersebut. Terakhir, bagian keempat, kalau memang kita mengalami gangguan ereksi, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah bagian terpenting dari video ini. Kalau misalnya ya, ada seorang pria yang dia itu merasakan ereksinya kurang optimal, maka ini sebetulnya adalah petunjuk kalau terdapat permasalahan di tubuh atau pikiran pria tersebut yang kemudian mempengaruhi fungsi seksual, salah satunya adalah gangguan dari ereksi. Langkah awal yang bisa dilakukan, saran saya itu adalah perbaiki pola hidup sehat, mulai dari makanannya dijaga, pilih makanan yang segar, kurangi makanan yang terlalu tinggi lemak dan gula, kemudian rutinkan berolahraga, istirahat yang cukup, tidur 7-9 jam. Lalu juga kita harus mengelola stres, karena stres yang terlalu tinggi itu pasti akan menekan fungsi seksual kita. Kalaupun kita mau konsumsi produk herbal, sebisa mungkin seperti yang saya sebutkan ya, konsumsi bahan yang alami dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan konsumsi produk-produk yang overclaim. Jika sudah melakukan perbaikan pola hidup sehat, tapi kok ereksinya masih belum membaik, fungsi seksualnya masih ada gangguan, saran saya adalah lebih baik kita melakukan pemeriksaan ke dokter andrologi terdekat. Karena hal ini menunjukkan ada sesuatu dalam tubuh kita yang memiliki masalah dan itu memerlukan penanganan lebih lanjut. Tidak cukup hanya sekedar memperbaiki pola hidup saja. Bisa jadi misalnya ya pada pria tersebut kondisinya ada penyakit diabetes, gulanya terlalu tinggi, kemudian juga ada hormon testosteron yang rendah, sehingga kalau dia konsumsi produk-produk herbal atau memperbaiki pola hidup aja masih belum cukup untuk bisa memperbaiki fungsi ereksinya. Perlu ada pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh dokter dan diberikan obat-obatan sesuai dengan indikasi. Itu tadi adalah pembahasan mengenai produk herbal untuk fungsi ereksi pria. Semoga yang saya sampaikan tadi sudah cukup jelas ya. Kalau misalkan kalian ingin menonton lebih lanjut, gimana sih cara memperbaiki fungsi ereksi pria yang terbukti aman secara alami, saya sudah pernah membuat video yang membahas terkait masalah ini. Kalau misalnya ingin menyaksikan videonya, bisa klik link di berikut ini.